Dulu, jadi bos itu kayaknya impian semua orang ya kan? Punya ruangan sendiri yang dingin, punya kuasa, punya status. Nah, tapi kayaknya impian itu sekarang udah nggak semenarik dulu lagi, terutama buat Gen Z. Mereka punya definisi sukses yang beda banget. Pergeseran ini bukan sekedar tren sesaat loh, ini adalah perubahan yang fundamental banget. Nah, biar kita semua paham, yuk kita bedah bareng-bareng. Mulai dari kenapa sih mimpi jadi bos itu memudar, sampai gimana generasi baru ini ngeliat artis sukses yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih simbol-simbol kesuksesan zaman dulu, kayak jabatan mentereng atau kantor yang wah, sekarang kok kayaknya mulai ditinggalin? Ada apa sebenarnya? Coba deh kita lihat perbedaannya. Dulu yang dikejar itu status, kekuasaan. Sekarang yang dicari itu keseimbangan. Pertanyaannya udah bukan lagi apa yang bisa saya dapat dari pekerjaan ini, tapi lebih ke apakah pekerjaan ini bikin saya jadi manusia yang lebih baik? Fokusnya geser dari status ke kewarasan. Nah, ini nih yang membawa kita ke inti pembahasannya. Sebuah fenomena yang namanya conscious unbossing. Ini bukan karena mereka nggak mampu, tapi ini adalah sebuah pilihan yang salah disadari. Jadi apa sih conscious unbossing itu? Gampangnya gini, ini adalah keputusan yang sengaja diambil untuk bilang nggak makasih sama jalur karir jadi manajer. Ini bukan karena gagal, tapi justru karena mereka punya definisi sukses yang lain. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, angkanya benar-benar nyata. Bayangin, cuma 28% dari Gen Z yang mau jadi pemimpin formal. Ini bukan sekadar penurunan, ini bisa dibilang keruntuhan aspirasi manajerial yang kita kenal selama ini. Terus kalau nggak mau jadi manajer, mereka mau jadi apa dong? Nah ini dia, mereka lebih milih jadi ahli di bidangnya, jadi expert. Atau mungkin jadi freelancer, bikin bisnis sendiri. Intinya mereka fokus ke kontribusi dan kemandirian, bukan ngontrol orang lain. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Kenapa sih jabatan bos itu tiba-tiba jadi nggak menarik lagi buat mereka? Apa yang bikin mereka mikir kayak gitu? Ternyata ada 4 alasan utamanya. Dan kalau kita gabungin keempat hal ini, kita bakal dapat gambaran yang utuh banget tentang cara berpikir mereka. Kutipan ini ngena banget. Kenapa? Karena mereka besar dengan melihat generasi sebelumnya, mungkin orang tua atau kakak mereka, yang burnout, stres, kerja sampai malam, demi sebuah jabatan. Mereka lihat itu semua dan bilang, kayaknya nggak sepadan deh, harganya terlalu mahal. Alasan kedua, ini soal struktur. Mereka kan lahir dan besar di era internet, di mana semuanya serba cair, serba kolaboratif. Jadi, mereka nggak nyaman sama sistem hierarki yang kaku, di mana perintah cuma datang dari atas ke bawah. Mereka mau didengar, bukan cuma disuruh-suruh. Dan ini mungkin alasan yang paling kuat, kesehatan mental. Datanya jelas banget, 60% Gen Z memprioritaskan ini. Buat mereka, jadi manajer itu bukan lagi puncak kesuksesan, tapi malah jadi sumber stres yang nggak ada habisnya. Mereka sadar betul nggak mau bawa pulang beban emosional satu tim ke rumah. Dan yang terakhir, mereka itu kayak ngebuang peta karir yang lama. Sukses itu bukan lagi soal naik tangga lurus ke atas. Buat mereka, karir itu bisa belok ke kanan, ke kiri, bahkan mundur sedikit. Yang penting apa? Yang penting ada pembelajaran dan pertumbuhan, bukan cuma soal mencapai puncak. Tapi, jangan salah ya, nolak jadi manajer itu bukan berarti mereka anti sama kepemimpinan. Ini penting banget buat dipahami. Mereka cuma mendefinisikan ulang kepemimpinan dengan cara mereka sendiri. Nah, disinilah letak perbedaannya. Pemimpin model lama itu kekuatannya datang dari jabatan. Saya bos kamu, jadi kamu harus nurut. Kalau pemimpin model baru, kekuatannya datang dari pengaruh, dari ide-ide cemerlang, dan dari kepercayaan. Mereka nggak butuh title buat bisa memimpin. Semua perubahan ini pastinya jadi tantangan besar buat perusahaan kan. Gimana coba caranya ngisi posisi pimpinan kalau nggak ada yang mau? Gimana cara memotivasi orang yang nggak termotivasi sama jabatan? Perusahaan-perusahaan sekarang mulai sadar, iming-iming kayak mobil dinas atau kantor keren di pojokan dengan pemandangan kota, itu semua udah nggak ngejual lagi buat generasi ini. Udah basi. Jadi, gimana perusahaan beradaptasi? Nah, mereka yang cerdas mulai menawarkan apa yang Gen Z beneran cari. Organisasi yang lebih datar, biar semua suara bisa didengar, sistem rotasi biar bisa terus belajar hal baru, dan yang paling penting, jalur karir horizontal. Artinya, Anda bisa jadi ahli yang super dihargai tanpa harus jadi bosnya siapa-siapa.
Pada akhirnya, fenomena ini bukan soal kemalasan atau lari dari tanggung jawab loh. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kita semua mendefinisikan ulang arti sukses. Jadi, pesan terbesarnya adalah, Gen Z ini sedang mengajak kita semua untuk berpikir ulang. Bagaimana kalau sukses itu nggak diukur dari seberapa tinggi jabatan kita, tapi dari seberapa utuh kita sebagai manusia selama menjalani prosesnya? Definisi sukses yang baru ini lebih manusiawi. Ini tentang menjaga kewarasan, punya waktu buat keluarga, buat hobi, merasa jadi manusia seutuhnya, bukan cuma jadi sekrup kecil di dalam mesin raksasa perusahaan. Nah, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan yang penting. Bukan cuma buat Gen Z, tapi buat kita semua. Jadi, apa arti sukses yang sesungguhnya? Mendaki sampai ke puncak atau tetap menjadi manusia yang utuh sepanjang perjalanan? Coba direnungkan.